ya. R itu adalah alkil ya. Nah, seperti yang sudah ketahui bahwa alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi namanya alkil. Nah, jadi contohnya kalau alkana itu atom C1-nya kan adalah CH4 ya. Nah, kalau kehilangan satu atom H-nya menjadi CH3 ya. Nah, jadi R itu adalah alkil. Contohnya CH3O CH3 ya. Atau contoh lain adalah CH3O CH2 CH3 ya. Dua senyawa ini adalah satu senyawaan eter. Kemudian jika gugus hidrokarbonnya itu identik ya, jadi R1 sama dengan R2, maka itu disebut sebagai eter yang simetris ya. Contohnya ini CH3O CH3. Jika gugus hidrokarbonnya tidak identik, maka disebut sebagai eter yang tidak simetris ya. Berarti R1 tidak sama dengan R2. Contohnya di senyawa nomor 2 ini ya. Jadi R1-nya CH3, R2-nya CH2 CH3. Bagaimana penamaan ya? Seperti pada umumnya golongan yang lain ya, senyawa organik bisa dinamakan secara trivial ataupun secara sistem IUPAC ya. Untuk trivial itu biasanya kita menggunakan nama-nama yang beredar di pasar ya, beredar di sehari-hari. Nah, penamaan yang trivial ini belum terstandarisasi atau tidak terstandarisasi sehingga banyak sekali nama ya untuk satu senyawa. Jadi satu senyawa itu bisa saja punya satu nama, dua nama, tiga nama gitu ya. Dan itu sedikit membingungkan ya. Tapi kita punya pendekatan ya yang secara umum ya bisa kita gunakan ya untuk menamakan ether ya. Bagaimana sistematiknya yang bisa kita gunakan adalah ether kita beri nama dengan menyebutkan gugus alkil yang diikat oleh atom O diikuti kata ether ya. Jadi Anda harus bisa menyebutkan nama-nama alkil ya minimal sampai 10 ya, dekil gitu ya, dekil. Nah, itu. Kemudian sebutkan nama-nama alkilnya lalu diakhiri dengan kata ether ya. Apabila gugus alkil yang diikat identik, nah tadi seperti misalnya ether simetris ya, maka di depan gugus alkil diberi awalan di. Ya. Contohnya adalah senyawa pertama tadi ya, CH3O CH3. Di sini adalah suatu ether yang simetris, di mana R1 sama dengan R2, dan R-nya itu adalah metil, karena atom C-nya ada satu. Ya. C1 kan, jadi metil, jadi kita tambahkan di depannya menjadi dimetil ether ya gitu. Awalnya kan kita jadi metil ether kan, cuman karena pengulangan kita tambahkan di depannya menjadi dimetil ether ya. Contoh lain adalah kalau ethernya tidak simetris. Jadi kita punya satu gugus etil, satu gugusnya adalah metil. Nah, jadi kita sebutkan masing-masing etil, metil, ether ya. Bisa juga sih metil, etil, ether, tapi yang paling banyak digunakan adalah secara alfabetis ya. Jadi kita sebutkan dulu etil, kemudian metil, lalu diakhiri dengan ether ya. Kemudian, ya ini sama seperti contoh pertama ya, sama-sama etil, jadi kita tuliskan di etil ether ya. Lagi-lagi saya ingatkan kalau nama trivial itu tidak terstandar. Jadi mungkin saja Anda ketemu etil metil ether ini namanya menjadi metil etil ether. Apakah salah? Tidak ya, karena tidak terstandar saja ya. Gitu. Jadi bisa saja satu senyawa punya dua nama atau tiga nama bahkan lebih ya. Nah, kalau sistem yang kedua disebut sebagai sistem IUPAC, sistem IUPAC ini terstandar ya, terstandar sehingga satu senyawa hanya memiliki satu nama saja ya. Cuman sayangnya justru yang penamaan yang seperti ini jarang digunakan di secara sehari-hari ya atau di pasar ya. Tetapi ini penting di apa? Penting di keilmuan ya, karena kalau kita menyebutkan nama IUPAC maka di seluruh dunia akan tahu ya struktur apa yang dimaksud ya. Oke, bagaimana sistem IUPAC? Ya, sistem IUPAC itu kita menggunakan atau mengasumsikan bahwa ether itu sebagai derivat dari alkana. Nah, Anda ingat ya, alkana itu kan adalah alkil ya, diikat oleh H ya, RH gitu ya. Di mana atom H-nya ini diganti dengan gugus alkoksi, jadi ROR ya. Sehingga
R-nya itu adalah alkana, OR-nya itu adalah alkoksi, sehingga kita sebut sebagai alkoksi alkana. Nah, jadi kita akan mencari yang mana gugus alkananya, mana gugus alkoksinya. Itu kata kunci kalau kita menggunakan sistem IUPAC, ya. Kita lihat contohnya, contoh yang pertama sama di sistem trivial tadi ya, yang kita sebut sebagai dimethyl ether ya. Di sini kita cari CH3OCH3, mana alkoksinya, mana alkananya. Karena sama-sama metil, ini jadi kita tidak masalah ya, mau mana yang kita akan pilih sebagai alkoksi karena sama ya. Jadi namanya adalah metoksi metana ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apabila dia tidak simetris. Jadi contohnya etil metil ether, tadi nama trivialnya. Ya. Nah, di sini kita tentukan mana yang sebagai alkoksinya, mana yang sebagai alkananya. Ketentuannya adalah alkana itu memiliki atom C lebih banyak dibandingkan dengan alkoksinya. Sehingga di sini kita akan memilih etana sebagai alkananya dan metilnya sebagai metoksi. Jadi namanya adalah metoksi etana, bukan etoksi metana. Nah, ya gitu. Kalau nama IUPAC itu harus benar ya, harus satu nama. Kalau nama yang lain berarti salah ya, karena sudah distandarisasi ya. Jadi yang benar adalah metoksi etana, bukan etoksi metana ya. Jelas ya di sini ya. Kemudian ini contohnya lagi adalah sama-sama ether simetris ya. Jadi kita lebih mudah ya. Berarti namanya adalah etoksi etana karena dua alkilnya adalah etil ya. Kemudian bagaimana kalau sistem senyawa ethernya itu melibatkan gugus aromatik seperti ini ya. Nah, di sini menjadi metoksi benzena ya. Jadi kita gunakan metoksinya sebagai alkoksi dan benzenanya sebagai alkananya ya. Sehingga namanya menjadi metoksi benzena ya. Pertanyaan buat Anda. Apa nama trivialnya kira-kira? Ya, silahkan dipikirkan. Jangan takut salah, silahkan kalau ada yang punya jawaban. Silahkan, siapa? Haula. Haula, ya bagaimana apa jawabannya? Anisol. Anisol. Oke. Kalau menggunakan pendekatan yang tadi, apa? Bisa tidak? Punya nggak jawabannya? Metil vinyl ether, Pak. Oke, siapa tahu? Siapa itu? Alfredo, Pak. Alfredo, apa jawabannya? Metil vinyl ether. Betul ya. Tapi kebalik ya, karena metil vinyl ether. Oh, betul ya. Oke, jadi metil vinyl ether Alfredo ya. Oke, ya jadi kita sebutkan nama alkilnya metil dan fenil ya. Anisol juga betul ya, karena kita berdasarkan penamaan benzenanya ya. Oke. Kita lanjutkan ke sifat fisiknya ya. Ada dua sifat fisik yang bisa kita bahas ya dari segi strukturnya, yaitu adalah titik didih dan kelarutan. Ya. Faktor yang menentukan titik didihnya ini adalah ikatan hidrogen dengan molekulnya, sesama molekul. Jadi
ada dua molekul, misalnya dimetil ether, ya. Apakah dimetil ether ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan dimetil ether juga, ya? Kalau misalnya dia ada ikatan hidrogen, maka titik didihnya itu akan tinggi, ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, maka titik didihnya itu akan rendah, ya. Nah, ini ether itu tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan sesamanya, ya. Karena tidak ada atom H yang terikat dengan atom O, ya. Karena kan syarat ikatan hidrogen kan adalah itu, ya. Jadi harus ada atom H yang terikat dengan atom O atau atom elektronegatif, ya. Cuman kalau pada ether kan atom O saja yang elektronegatif, ya. Gitu. Jadi titik didihnya ether itu hampir sama dengan alkana, karena alkana juga tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, ya. Dan jelas lebih rendah dibandingkan dengan alkohol, karena alkohol bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekulnya, ya. Jadi misalnya butanol, ya, dengan butanol itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Tetapi kalau di etil ether dengan detil ether itu tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita bahas sifat fisiknya adalah kelarutan, ya. Kalau kelarutan, faktor yang menentukan adalah bisa tidaknya senyawa tersebut membentuk ikatan hidrogen dengan air, ya. Air itu kan adalah HOH, ya. HOH. Nah, kalau di sini H pada air bisa membentuk ikatan hidrogen dengan atom elektronegatif. Kebetulan pada ether ada atom elektronegatifnya, sehingga dia mampu membentuk ikatan hidrogen dengan ether, ya. Sehingga ether itu kelarutannya hampir sama dengan alkohol, ya. Karena baik ether maupun alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, ya, gitu. Tapi tentu saja ada faktor kedua pada kelarutan ini yang menentukan adalah banyaknya atom karbon, ya. Karena semakin panjang atom karbon, maka akan mengurangi kelarutan di dalam air, ya. Kalau pada alkohol itu Anda sudah pernah pelajari sekitar C5 atau juga C6 itu sudah tidak larut di dalam air, ya. Nah, ether itu sekitar itu juga, ya. Jadi antara 5 dan 6 itu sudah tidak larut di dalam air. Kita lanjutkan ke reaksi-reaksinya sekarang, ya. Kita mulai ke reaksi pembuatan ether dulu, ya. Yang paling sering ether itu dibuat dengan cara mendehidrasikan alkohol, ya. Istilah dehidrasi artinya adalah D itu mengurangi, hidrasi itu air, ya. Jadi menghilangkan gugus air. Jadi dua molekul alkohol dapat dikonversikan menjadi ether simetris dengan mendehidrasikan dengan asam sulfat, ya. Oke. Jadi di sini contoh reaksinya adalah kita gunakan dua molekul etanol direaksikan dengan asam sulfat, ya. Kemudian akan menjadi dietil ether, ya. Kelemahan dari reaksi dehidrasi alkohol ini adalah reaksi ini tidak bisa membentuk ether yang tidak simetris. Jadi hanya membentuk ether simetris saja. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat ether yang tidak simetris? Maka kita gunakan reaksi nomor 2, ya, yaitu yang disebut sebagai sintesis Williamson, ya, dan nama orang, ya, sintesis Williamson. Sintesis Williamson ini reaksinya adalah antara alkil halida primer, notasinya adalah RX, ya, bereaksi dengan natrium alkoksida, ya. Syaratnya adalah RX primer, ya, karena kalau kita gunakan RX sekunder atau juga RX tersier, ya, malah akan terbentuk alkena, ya, bukan ether, ya. Reaksinya contohnya adalah etil iodida C2H5I ditambah dengan natrium etoksida C2H5ONa akan menghasilkan CH3 CH2O CH2 CH3, yaitu adalah dietil ether, ya, dan melepaskan air. Nah, kalau kita ingin membuat ether yang tidak simetris, maka kita gunakan atom C yang berbeda dari RX primer ataupun dari natrium alkoksidanya. Misalnya kita gunakan metil iodida dengan natrium etoksida, maka kita akan mendapatkan CH3 CH2O CH3, ya, suatu ether yang tidak simetris, ya. Namanya adalah metoksi etana, ya, dan melepaskan air, ya. Jadi dengan sintesis Williamson ini bisa menghasilkan ether yang simetris maupun yang tidak simetris, ya.
Ya, tetapi kalau Anda belajar reaksi kimia organik ya, jangan terpaku pada reaksi ini saja gitu ya, tapi Anda juga harus tahu bagaimana reaksi yang menghasilkan reaksinya. Reaksi yang menghasilkan reaksinya. Di sini kan reaksinya ada dua ya, CH3I dan C2H5ONA. Nah, ini Anda harus tahu bagaimana cara mendapatkan senyawa ini dari reaksi lain ya. Misalnya CH3I. Nah, CH3I itu dapatnya dari apa ya? Dari reaksi antara apa dengan apa gitu ya. C2H5ONA dari reaksi antara apa dengan apa. Yang kira-kira sudah pernah dipelajari ya. Kalau C2H5ONA itu kan reaksi antara logam Na dengan alkohol ya. Kemudian CH3I bisa Anda dapatkan dari reaksi antara metana dengan halogen ya. Jadi apakah bisa menghasilkan ether dari metana dengan alkohol? Ya, jawabannya bisa ya. Ya, tapi dengan syarat metana dengan alkoholnya itu harus diubah dulu ya, masing-masing metananya menjadi alkil halida, sedangkan alkoholnya diubah dulu menjadi alkoksida gitu ya. Nah, jadi jangan buru-buru disebut tidak bisa ya, karena bukan reaksi antara alkil halida primer dengan natrium alkoksida gitu ya. Tapi bisa kalau Anda bisa membuatnya menjadi alkil halida primer ataupun natrium alkoksida, berarti bisa menghasilkan ether ya. Kemudian reaksi-reaksi penting dari ether ya. Reaksi pembentukan peroksida ya, kemudian reaksi dengan asam, kemudian reaksi dengan PCl5 ya. Kita lihat reaksinya ya. Nah, ini adalah peroksida ya. Jadi ether kalau berasal dengan oksigen akan menghasilkan peroksida. Peroksidanya itu yang OO ini ya. Kemudian yang terpenting ya itu adalah reaksi ether dengan asam halida. Di sini contohnya adalah HI, di mana akan terbentuk dua golongan senyawa, yang adalah satu adalah alkohol, satunya lagi adalah alkil halida. Ya. Kemudian ini adalah reaksi dengan PCl5 akan menghasilkan alkil halida dan TOCl3. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu tentang ether sebelum kita masuk ke epoksida. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke epoksida ya. Jadi epoksida itu adalah ether siklik ya. Tadi sempat saya sampaikan bahwa seperti sikloalkana, tetapi ada satu atom O yang menggantikan atom C ya. Contoh senyawanya ini ya. Jadi ini adalah satu epoksida yang paling sederhana ya. Jadi ada dua atom C membentuk siklik dengan satu atom O ya. Penamaan, kita masuk ke trivial dulu ya. Kalau penamaan secara trivial, maka kita akan menuliskan nama alkena asalnya, kemudian diakhiri dengan kata oksida. Ya. Kenapa disebut alkena asalnya? Karena biasanya epoksida ini dibuat dari alkena. Ya. Nah, jadi Anda harus ingat nama trivial dari alkena ya. Nama trivial dari alkena itu kan dimulai dari C2 ya, yaitu etilena, propilena, butilena dan seterusnya ya. Nah, di sini ya, contohnya ini ada C-nya 2 dan ada O, maka kita tambahkan namanya menjadi etilena oksida ya. Sedangkan kalau C-nya 3 menjadi propilena oksida dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan sistem IUPAC? Sistem IUPAC itu ya kita asumsikan ya epoksida itu adalah turunan dari oksirana. Oksirana itu apa? Ini senyawa oksirana itu yang seperti tadi yang sudah kita lihat ya. Dua atom C dan satu atom O itu adalah oksirana ya. Kalau ada substituen, maka tentu saja kita akan tuliskan berada pada atom C nomor berapa ya. Yang sedikit unik adalah yang perlu Anda perhatikan ya, penomorannya itu dimulai dari atom O. Nah, biasanya kalau di alkohol ataupun di alkana mungkin ya, alkana nggak ada ya. Yang sudah ada pelajari baru alkohol ya. Alkohol itu kan atom O-nya kan tidak dinomori ya, hanya atom C-nya saja ya.
Tetapi kalau di epoksida itu atom O-nya itu diberi nomor 1, ya, ketentuannya situ ya. Nah, apabila kita beri nomor 1, maka substituennya itu ya, misalnya di sini ya. Kalau di sini nggak ada penomoran karena tidak ada substituen. Tapi kalau di sini ada CH3 ya. Maka metil ini akan kita tentukan ada pada di nomor berapa ya. Di sini kan 1 pasti nomor 1 di nomor O, ada di atom O. Nomor 2-nya kita pilih atom C yang mengikat substituen atau yang terdekat dengan substituen. Berarti di sini ya. Kemudian kita di sini. Maka namanya adalah 2-metil oksirana ya. Nah, seperti yang kita ingat ya bahwa nama IUPAC ya tidak mentoleransi nama lain ya. Jadi kita tidak boleh menuliskannya sebagai 3-metil oksirana ataupun 1-metil oksirana ya, harus 2-metil oksirana ya. Ya, kalau nama IUPAC boleh ya, namanya beda-beda. Asalkan ada alasannya kenapa penamaannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau nama IUPAC tidak boleh ada penamaan lain. Satu senyawa, satu nama. Oke, pembuatan tadi sempat disinggung bahwa epoksida atau oksirana ya itu dibuat dari alkena. Nah, jadi rata-rata epoksida itu dibuat dari alkena, cuman saja ada reaksi tertentu ya. Di sini bisa menggunakan oksigen pada suhu tinggi, biasanya pada industri. Kalau di laboratorium kita gunakan asam peroksiasetat ya, CH3CO3H ya. Kalau asam asetat kan CH3CO2H ya. Kalau di sini peroksinya yang kita gunakan. Reaksi-reaksi pentingnya ini terutama adisi ya. Jadi adisi di mana 2 atom C pada epoksida ini ya bisa mengikat gugus lain ya. Jadi H2O misalnya, H2O itu kan adalah HOH ya. Sehingga di sini masing-masing bisa mengikat satu gugus OH ya. Jadi HO, CH2, CH2, OH ya. Adisi oleh HCl, maka HCl-nya itu ya nanti ada yang masuk ke O menjadi OH dan Cl-nya akan diikat oleh atom C yang lain ya menjadi halo alkohol ya. Begitu juga dengan adisi oleh amoniak, adisi oleh alkohol sama ya. Jadi akan masuk ke atom C pada epoksida ya. Satu reaksi reduksi dengan LiALH4 akan menghasilkan etanol ya. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Semoga tidak terlalu cepat saya menyampaikan.